terutama awam kaum muslimin, itu sulit untuk memahami musik itu haram. Banyak sekali, tidak sedikit, terutama kaula muda. Terutama, ini yang terutama ya, kaula muda. Saya menemukan cara yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bagaimana meyakinkan mereka bahwa musik itu haram. Saya menemukan cara, saya ajarkan sekarang, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini sudah keluar dari tema ya, dari tema yang ditanyakan itu sudah keluar. Ini tambahan. Saya sering berhadapan dengan pemuda-pemuda, anak-anak muda, kadang-kadang juga jemaah tua yang bertanya tentang musik. Jawaban kita seperti ini. Kalau masih ada di antara kita sekarang di sini yang belum paham bahwa musik itu haram, maka ikuti apa yang akan kita sampaikan berikut ini. Sekarang begini kita katakan kepada saudara kita itu. Sekarang kita pilah dulu. Kita pilah dulu musik yang ada di Indonesia ini, yang kita dengar setiap hari, kita dengar di pasar, kita dengar di tempat berbelanja, mall dan semacamnya, kita dengar di angkot, kita dengar di rumah-rumah umat Islam. Mari kita presentasikan dulu. Presentasikan dulu. Berapa persen yang Islami, yang berapa persen yang tidak Islami? Kira-kira berapa persen? Yang Islami, yang bukan jumlah nominal, tapi yang terdengar di pasar, yang terdengar di angkot, yang terdengar di rumah-rumah, dikumandangkan oleh umat Islam gitu. Sepanjang tahun. Berapa persen kira-kira yang Islami dengan yang tidak Islami? 25-75. Artinya 25 yang Islami, 75 yang tidak Islami. Yang lain? 10-90. Ada yang lebih bakhil? 5-95. Ya sudah, kita ambil yang tengah-tengah, nggak terlalu royal 25, tidak terlalu bakhil 2,5%, yang 10 lah kita ambil. Kita ambil yang 10 ya, kita ambil, kita pilah dulu. Yang sering terdengar, yang sering kita ucap, yang sering kita dihafalkan oleh masyarakat umat Islam Indonesia ini tentang musik itu kita ambil 10%, yang Islami 90%, yang tidak Islami, gitu ya. Baik. Kita singkirkan dulu yang 10% ini. Kita bicara yang 90%. Karena kita bicara yang mayoritas. Silakan tanya hati nurani Anda. Mulai dari lirik lagunya, yang menyanyikannya, goyangan di panggungnya. Lalu jawab pertanyaan saya, kira-kira ini mengajak kita ke surga atau ngajak kita ke neraka? Jawab sendiri. Anda bisa menjawabnya. Seminim apapun ilmu agama Anda bisa menjawabnya. Yakin. Lihat lirik lagunya, lihat yang bawakannya, lihat penari latarnya. Lalu jawab, apakah ini akan mengajak kita ke surga atau mengajak kita ke neraka? Hanya dua tempat, mengajak kita ke surga atau mengajak kita ke neraka, nggak ada tempat lain. Subhanallah, mati kutu. Gak ada seorang pun sampai sekarang ini, ketika ini kita sampaikan kepada mereka, tak ada seorang pun yang berani mengatakan mengajak ke surga. Tak seorang pun yang berani. Namun yang Islami bagaimana Ustaz? Tunggu dulu tuh. Kosek, sebentar. Sebentar. Kita tidak bicara 10 dulu, karena yang Anda lakukan itu yang 90 ini. Yang dilakukan umat Islam Indonesia itu yang banyak kita terjebak di dalam 10 ini. 90 ini kita bicara 90 dulu. Jangan mau dibawa ke 10 dulu. Karena 10 itu sarana untuk balik lagi menghalalkan yang 90. Kita bicara yang 90 ini. Membawa kita ke neraka atau membawa ke surga? Ke neraka. Haram? Anda yang menjawab haram? Haram Ustaz. Ya udah, sepakat kita haram. Lalu yang 10 bagaimana? Rasul tidak amalkan, jangan kita amalkan. Udah selesai. Cukup. Karena mereka akan berdalih dengan yang 10 untuk menghalalkan yang 90. Ya, Rasul tidak pernah melakukan. Ya udah, tinggalkan. Jangan terlalu dibahas. Namun sepakat mereka untuk ketika ditanya seperti ini,
Mereka sepakat untuk mengatakan jalan ke neraka. Liriknya masalah hubungan cinta sebelum pernikahan, ya kan? Penyanyinya perempuan, buka aurat dengan goyangan, belum lagi penari latarnya, belum lagi orang-orang yang di sekitarnya, belum lagi umat yang berkumpul tidak sholat zuhur, tidak sholat maghrib. Belum lagi alkoholnya, belum lagi setelah itu perzinaannya. Gak mungkin seorang pun mengatakan ini halal. Lalu ada sebagian ustadz mengatakan gak ada masalah, itu hanya hiburan. Ya, hiburan syahwat, hiburan syaitan. Setuju kita itu hiburan, tapi hiburan syaitan untuk syahwat kita. Wallahu a'lam.